cuci tangan, kemudian orientasi dan tahap kerja. Sudah? Tahap kerja bisa dibacakan? Satu orang? Menyediakan privasi bagi klien. Itu yang tahap kerja? Ya. Oke. Terus ya menyediakan privacy ini artinya apa? Ini diilustrasikan, ini kan ada 3 bed, 2, 3. Kalau 3 bed berarti di bangsal, bukan di ruang VIP ataupun PS, President Suite misalnya, ya. Nah, artinya kan kita butuh privacy pada pasien. Artinya kita pasang screen kah, ya, ataupun penutup khusus untuk ruangan yang akan bed yang akan kita ganti laken, ya, atau linen. Terus Menyusun peralatan dan meletakkan pada kursi di samping tempat tidur klien. oke, misalnya ya biasa lah kan kalau orang yang sedang dirawat ada benda-benda yang di sekitaran tempat tidurnya ataupun di tempat tidurnya, kita letakkan ke tempat lain, ya. Oke. Menurunkan pagar samping side rail tempat tidur, mengatur tinggi tempat tidur, mengatur posisi klien. Oke. Setral itu pagar tempat tidur, ya. Artinya apa? Kalau kita mau apa? Kalau di itu pagarnya, coba. Pagarnya, ya. Sekarang kita atur. Terus, Membantu klien untuk turun dari tempat tidur. nah, walaupun judulnya tadi kita mengganti linen ataupun laken tanpa ada pasiennya, kalau di sana tetap disebutkan ada pasien diturunkan, berarti kita tetap ingin bebas tanpa pasien, ya. Kalau ada pasien ya pindahkan dia dulu, ya. Oke. Memindahkan alat yang ada di tempat tidur. Memindahkan alat ada di tempat tidur, ya, balik lagi, ya. Apakah nanti bantal, ya, butuh kursi deh saya satu, ya. Semula butuh kursi sama kantong untuk isi aja untuk tempat yang kosong. Oke, jadi awalnya. Oke, nah ini, biasa kan kita gitu ya kalau dijelaskan, ya. Nah, terus next. Melepas alat tenun mulai dari bagian atas tempat tidur sampai ke kaki tempat tidur pada satu sisi, kemudian dipindah ke sisi lain. Oke, sudah? Ini turunkan, Bu. Boleh. Turunnya diangkat, ya. Jadi tipe-tipe satrel ini ada yang diangkat, ada yang di kuncinya diangkat, tuasnya diangkat, ya. Nah, kita menggantinya dengan satu sisi, ya. Jadi kita ini saya pakai handscoon ya, sama masker ya. Nih, buka di satu sisi. Oke, semuanya dibuka. Perlah. Udah. Kerjakan satu sisi, satu sisi. Selimutnya dibungkus saja. Nah, selesai, kita ambil lagi yang sisi sebelahnya. Dengan catatan tidak, ya, kalau kebiasaannya mau ganti alas kasurnya langsung ini putar. Nah, karena kan apa? Di dalam serpihan-serpihannya, debu-debunya. Sudah, masukkan ke bagian botol, ya. Nah, terus Melipat alat tenun yang kotor, memasukkan ke dalam tempat kantong atau keranjang alat tenun kotor. oke. Memasangkan alat tenun bersih, pertama meletakkan laken besar di tengah kasur, kemudian membuka lipatan laken besar hingga menutupi tempat tidur. Nah, untuk melipatnya juga punya teknik, ya. Kalian ada belajar sih? Ada. Ya. Untuk yang tidak ada pasien di atasnya itu melebar terbalik. Ya. Nah, yang dikatakan terbalik itu, nah kayak ini nih untuk yang tidak, ini yang ada pasiennya. Dikatakan terbalik ya terbalik, ya. Kalau ini nanti masuk OSC, ngelipatnya di luar jam 7 menitnya, ya. Karena habis waktunya. Nah, makanya diperhatikan cara lipatnya. Karena kalau salah, saudara, cara lipatan yang saudara bawa ke ujian, ya nanti saudara masuk di 7 menitnya. Ya, udah ketemu? Ya, melebar terbalik. Sudah? Nih, setiap lipatan itu sisi lipat jahitan itu selalu di dalam, ya.
Oke. Nah, biar dia kecil rapi. Nah, jadi kalau kita akan menggantinya, sisinya ke bawah. Sudah? Nah, diselesaikan satu sisi. Sudah dibuat sudut 45. Sudah? Kelihatan? Nah, kalau mau bantu sana coba. Tarik gini, nih, ke depan. Nah, lipatan sudutnya ada di apa di buku, ya. Sudah, kita selesai di atas, baru kita tarik ke bawah. Sudah. Nah, yang kalau mau kelihatan dari sini. Udah? Tidak diikat untuk kulit kanan ya. Kalau di rumah sakit kakak perawatnya kadang diikat ya, tinggal kita rapikan, masukkan ya, jangan dimasukkan dulu karena kita ada perlak lagi ya. Oke, next apa lagi? Menarik alat tenun dengan tepat sehingga tidak terdapat lipatan pada bagian tengahnya. Nah, oke, ini udah, ini udah pasang. Membentuk sudut pada kepala Sudah? tempat tidur, memasang perlak dan stek laken pada bagian tengah tempat tidur. Nah, ini perlak, stick laken tuh alas penutup perlak, karena kalau ini langsung kan pasien panas bisa menyebabkan iritasi pada kulit. Nah, laken juga perlak juga kita harapkan kita bisa melipatnya ya, seperti kayak melipat laken tadi ya. Udah, kita bukanya mau ada pasien atau tidak ada pasien sama ya. Sudah ya. Sudah, tinggal nanti dimasukin terakhir. Oke, sudah. Kalau ada, kita kayaknya nggak dikasih stick laken. Stick laken tuh alas ini, alas perlak ya, kecil dia, sesuai dengan ukuran perlak ya. Sudah, kalau sudah nanti kita masukkan. Oke, selanjutnya Memasang selimut lebih kurang 8 inci 21 cm pada bagian bawah tempat tidur. oke, selimut gitu juga lipatannya ya, selimut ya, melebar terbalik. Oke, nah cuman ya, kalau tidak ada pasien di atasnya, sisi kan nih jahitan ini ya, posisinya ke atas ya, kalau nggak ada pasien ya. Tapi kalau ada pasien, ininya ke bawah. Sudah. Nah, sekarang kan nggak ada pasien kan? Sudah. Nah, jadi kiri kanannya boleh kita tutup salah satunya. Kalau mau pasiennya masuk di sebelah sana, kita tutup sebelah sini. Kalau pasien masuk sebelah sini, tutup sebelah sana. Ya. Nah, sekarang pasiennya siapa? Cewek cowok? Cewek aja. Karena saya pasiennya perawat. Berarti kamu masuk sebelah sana, kita tutup sebelah sini. Ya. Oke, masuk. Sarung bantal habis itu ya. Terakhir sarung bantal ya. Memasang sarung bantal dan meletakkannya di atas tempat tidur. Nah, ini ya, sarung bantal udah diganti ya. Nah, oke. Baring. Jadi pasiennya masuk. Oke. Di kepala. Jadi kita tinggal tarik. Sudah?
Tapi kalau nggak ada ini nggak ada pasien tadi kan? Kalau ada pasien posisinya putar. Ya, nanti kita lihat. Oke? Habis? Rapikan alat semuanya. Kita mengganti yang ada pasien di atasnya. Ada pasien nih kan? Oke. Sudah? Tahapnya sama, ya. Prainteraksi, orientasi dan kerja, ya. Setelahnya, oke. Nah, kalau ini pasiennya tentu sudah terpasang setral dulu, ya. Kemudian kita tetap harus menjaga selain privasi apa? Safety-nya pasien. Jangan nanti kita ganti suruh pasiennya miring kiri miring kanan, pasien udah gondong banget. Ya, oke. Nah, sekarang next baca yang ada pasien. Menyediakan privasi bagi klien, Oke. menyusun peralatan dan meletakkan pada kursi di samping tempat tidur, menurunkan penghalang tempat tidur, mengatur tinggi tempat tidur, waktu posisi semula, mengatur posisi klien, supinasi. Supinasi, oke. Memedikan klien ke arah yang berlawanan dengan posisi perawat. Oke. Nah, ingat ya, mengganti alat penunjang ini prinsipnya body mekanik kita. Artinya apa? Posisi kita juga harus nursing care. Iya enggak? Jangan kita nanti habis ganti satu tempat tidur udah sakit pinggang. Ya, kenapa? Yang diganti tempat tidur ini syukur-syukur bednya masih 3. Di rumah sakit satu bangsal isinya berapa? 50, 60, ya. Kalau semester 1 kejar-kejaran loh cari bed making. Nah, iya kan? Oke. Posisinya diangkat satralnya, pasang. Sudah, tadi kan posisi supinasi ya. Terus kita berikan dia berlawanan arah sama kita. Oke, Ibu, pasien bisa kok anggap apa? Saya ini pasien masih bisa berkomunikasi, ya. Tidak pun dia bisa berkomunikasi, tetap diajak berkomunikasi, ya. Jangan dibiarkan seperti robot ya, kita bolak-balik, ya. Oke, Ibu, posisinya, nah kita yang angkat satu, peta apa angkat, nah, Ibu posisinya miring. Nah, oke, sudah. Selanjutnya, Melepaskan lipatan alat tengan yang terdapat di bawah kasur dari kepala ke kaki tempat tidur. oke, ya kita ganti. Bisa saja perlak nggak diganti, ya. Kalau di rumah sakit kan nggak tersedia semuanya kan. Nah, ini kan kena praktek. Kalaupun mau diganti boleh, kalau enggak ya. Berarti kalau memang dia tidak diganti, dia letakkan di, ya. Ya, sampai dibokong. Nah, selanjutnya, Melipat alat tengan ke arah klien diawali dengan stik lakan, kemudian alas perlak, dan terakhir lakan dasar. Apabila perlak akan dipakai kembali, jangan melipatnya. nah, tuh, ya kan. Nah, selanjutnya, Membuka lipatan lakan besar ke arah perawat berdiri hingga menutupi separuh dari tempat tidur. Kemudian memasukkan lakan pada ujung kepala dan kaki tempat tidur ke bawah kasur. yang bersih ya. Nah, nih, kalau ada pasien di atasnya, dia memanjang terbalik. Tadi kalau tidak ada pasien melebar terbalik. Ini kalau ada pasien berarti memanjang terbalik. Nah, memanjang terbalik ini kita lihat dulu. Nah, ya. Ini sudah benar lipatannya. Saya rapkan dulu ya. Ya, sudah benar lipatannya, tapi sisi lipatannya itu ke arah atas, ke arah pasien. Karena yang kita gunakan yang satu. Sudah. Karena yang kita butuhkan satu ini untuk lipatan sini, ya. Oke, sudah. Selanjutnya tetap kita masukkan ke bawah bokong pasien. Nah, perlak kan nggak mau kita ganti ya. Nah, sampai selesai. Oke. Nah, selanjutnya Menarik alat tenang dengan tepat sehingga tidak terdapat lipatan pada bagian tengahnya. Membentuk sudut 45 derajat pada kepala tempat tidur dan kaki diselesai. tempat Tunggu, tidur. sebelum itu berarti saya harus selesaikan dulu ini ya. Oke, Ibu, kembali dulu ke sini. Nah, berarti saya itu kan udah buat sudut kan berarti ya, Ki ya. Iya. Oke. Kan perlaknya nggak kita ganti ya. Nah, ini kan perlak kotor udah diangkat ya.
Lihat, itu kan perlak kotor, nanti lakian kotor. Nah, selesaikan dulu lakian kotornya. Seperti tadi digulung. Sudah. Udah sampai dia ke ujung kan? Nah, jadi nggak mesti kalau pasien nggak bisa turun dari tempat tidur ya, kita tetap bisa ganti ikannya. Oke, sudah kembali posisi semula ibu, lurus. Oke, ya nggak mesti pasiennya harus diturunkan. Kalau nggak memungkinkan diturunkan kan nggak usah diturunkan gitu. Posisikan biar gampang dia diambil lakian sebelah sana. Posisikan pas di bawah bokong pasien, sehingga kita tinggal tarik. Ya, sudah, ya tinggal dirapikan. Selanjutnya udah buat sudut semuanya. Melipat bagian lakian yang terdapat di sebelah bawah kasur. Oke, nanti aja dilipat. Oke, terus Menurunkan ujungnya yang lain dan memasukkan ke bawah kasur. Melipat bagian kaki yang tersisa dengan rapi. Membuka lipatan perlap dan lakian ke arah perut berdiri. Kemudian lipatan bagian yang menjuntai ke bawah kasur lakukan dengan rapi. Memasang penghalang tempat tidur dan pindahkan ke sisi lain. Kemudian turunkan penghalang tempat tidur tersebut. Membantu klien bergeser ke posisi lain. ya, udah semua dilakukan. Sampai spinasi. Memasang selimut pada dada klien. Memberitahukan klien memegang ujung lipatan sebelah atas dan perawat memegang ujung selimut yang kotor. Kemudian menariknya ke arah kaki klien. Oke, nih kan kalau pasien sedang pakai selimut, ini kan selimutnya kotor, ya. Kalau kita tarik begitu, pasiennya sedang butuh privasi, ya. Nah, jadi perhatikan cara mengganti selimut baru dengan selimut yang lama, ya, ataupun yang ganti selimut lama dengan selimut yang baru. Tadi saya bilang lipatannya sama, melebar terbalik, ya kan? Kemudian tadi sisinya yang pinggiran ini, kalau ada pasien dia ke bawah, ya. Kalau nggak ada pasien ke atas, terbalik. Kalau ada pasien kalau nggak ada pasien sisinya ke atas. Kalau ada pasien sisinya ke bawah. Sudah? Sudah? Jadi jangan dibalik-balik ya. Nah, nih. Oke. Ibu boleh kerjasamanya. Ibu pegang yang selimut baru. Oke. Ujung selimut lama sudah pertemukan dengan ujung selimut baru, ya. Ini sudah pegang ya. Oh ya, coba kalian yang tarik sebelah sana, jadi serentak sama saya. Sudah, nah ibu pegang rapi-rapi. Nah, oke. Sudah, tinggal selimut yang lama diangkat. Sudah, oke. Jadi nggak mesti kita buka, kita udah ada teknisnya, ya. Nah, tinggal dirapikan, ya. Kalau pasiennya ya dirapikan semuanya, masukkan, jangan ditutup semua. Perhatikan seperti tadi, kalau ditutup semua pasiennya nggak bisa keluar. Ya, oke. Memasukkan sisi selimut di kaki tempat tidur di bawah kasur. Memasang kembali penghalang tempat tidur. Mengganti sarung bantal. Ya, ganti sarung bantal, angkat sarung bantalnya ya. Menggantinya ya tetap angkat dari yang baru pasang. Ya. Mengembalikan klien pada posisi semula. Mengembalikan alat mencuci tangan. Oke. Rapikan alat, cuci tangan dengan catatan tetap observasi pasien setelah dilakukan tindakan, tetap berkomunikasi dengan pasien. Paham? Ada pertanyaan?